Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamil Fadila. Saya mahasiswa dari Universitas Indraprasta PGRI dengan NPM saya yaitu 2020 44500 dari kelas R7G. Di sini saya ingin mereview referensi penelitian produktivitas dengan judul saya yaitu Analisis Produktivitas Kerja menggunakan metode OMAX dan RCA. Untuk referensi jurnal yang pertama yaitu dengan judul Analisis Produktivitas untuk meningkatkan hasil produksi dengan menggunakan metode Objective Matrix, OMAX, dan Root Cause Analysis atau RCA. Untuk nama jurnalnya itu Jurnal Trinistik tahun 2022. Level jurnalnya belum terakreditasi Sinta, penulis Suseno dan Anas Haruniam. Pada permasalahannya yaitu PT XYZ belum mencapai target produksi yang telah ditetapkan dan mengalami penurunan produktivitas. Hal ini dapat berdampak negatif pada kinerja perusahaan dan menciptakan ketidakpuasan pelanggan. Hasil penelitian yang didapat yaitu PT XYZ mengalami penurunan produktivitas yang disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kerusakan mesin, kurangnya pelatihan karyawan, masalah kawat las yang berkarat, kurangnya persiapan dalam proses assembly, dan kurang nyamannya kondisi lantai produksi. Hasil analisis RCA menunjukkan bahwa kerusakan mesin dan kurangnya pelatihan karyawan adalah faktor utama yang menyebabkan penurunan produktivitas. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dan pemeliharaan rutin pada mesin serta pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi karyawan. Selain itu, masalah kawat las yang berkarat dan kurangnya persiapan dalam proses assembly juga perlu diperhatikan untuk memastikan bahan-bahan berkualitas dan persiapan yang memadai sebelum proses assembly dilakukan. Terakhir, kondisi lantai produksi perlu ditingkatkan agar lebih aman dan nyaman bagi karyawan. Dengan mengatasi faktor-faktor ini, diharapkan PT XYZ dapat meningkatkan produktivitas, mencapai target produksi yang ditetapkan, dan menghasilkan dampak positif pada kinerja perusahaan serta kepuasan pelanggan. Kesimpulan yang didapat yaitu OMAX adalah metode yang digunakan untuk mengukur dan memantau kinerja produksi. Metode ini menggunakan beberapa indikator performansi untuk menilai kinerja produksi. Pada penelitian ini, indikator performansi yang digunakan adalah efisiensi produksi, inferensia jam kerja mesin, inferensia jumlah karyawan. Dengan menggunakan OMAX, PT XYZ dapat mengetahui tingkat produktivitas produksinya secara keseluruhan. RCA adalah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi akar penyebab dari suatu masalah. Metode ini menggunakan diagram tulang ikan atau fishbone diagram untuk menggambarkan faktor-faktor yang dapat menyebabkan masalah. Pada penelitian ini, RCA digunakan untuk mengidentifikasi akar penyebab dari penurunan produktivitas produksi PT XYZ. Dengan menggunakan RCA, PT XYZ dapat mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan penurunan produktivitas produksinya. Hal ini dapat membantu PT XYZ untuk mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Lanjut untuk referensi jurnal kedua dengan judul Analisis Produktivitas pada Bagian Produksi menggunakan metode Objective Matrix dan Root Cause Analysis. Studi kasus UMKM Barokah Jaya Bakery. Nama jurnal yaitu Jurnal Trinistik tahun 2022. Level jurnal belum terakreditasi Sinta. Penulis Seno dan Margareta Filianti Sitorus. Masalah yang dihadapi yaitu adanya penurunan produktivitas pada UMKM Barokah Jaya Bakery. Penurunan produktivitas dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti ketidakdisiplinan dan kelelahan operator, mutu bahan baku yang kurang baik, serta proses pembuatan roti yang kurang teliti, kerusakan mesin, waktu penggunaan mesin yang terlalu lama, suhu ruangan yang panas, dan kebersihan lingkungan yang kurang terjaga. Hasil penelitian didapat yaitu bahwa penurunan produktivitas pada UMKM Barokah Jaya Bakery disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu ketidakdisiplinan dan kelelahan operator, mutu bahan baku yang kurang baik, proses pembuatan roti yang kurang teliti, kerusakan mesin, waktu pengemasan mesin terlalu lama, suhu ruangan yang panas, dan kebersihan lingkungan yang kurang terjaga. Untuk mengatasi permasalahan ini, dilakukan analisis produktivitas dengan menggunakan metode Objective Matrix atau OMAX dan Root Cause Analysis atau RCA. Pada tahap analisis, faktor-faktor penyebab penurunan produktivitas telah diidentifikasi, dan dalam tahap perbaikan, tindakan perbaikan telah diambil berdasarkan akar permasalahan telah diidentifikasi. Rencana perbaikan disusun berdasarkan prinsip 5W1H, what, where, why, who, when, dan how. Dengan adanya analisis dan perbaikan dilakukan,
Diharapkan UMKM Barokah Jaya Bakery dapat meningkatkan produktivitasnya dan mengatasi permasalahan yang telah diidentifikasi, sehingga dapat mencapai kinerja yang lebih baik dalam bisnis roti mereka. Kesimpulan yang didapat yaitu, masalah penurunan produktivitas pada UMKM Barokah Jaya Bakery cocok dengan metode yang digunakan, yaitu Objective Matrix atau OMAX dan Root Cause Analysis atau RCA. OMAX digunakan untuk mengukur dan memantau kinerja produksi UMKM Barokah Jaya Bakery. Metode ini menggunakan beberapa indikator performansi untuk menilai kinerja produksi. Pada penelitian ini, indikator performansi yang digunakan adalah rasio bahan baku, rasio jam kerja karyawan, rasio mesin, rasio lingkungan. RCA digunakan untuk mengidentifikasi akar penyebab dari masalah-masalah yang menyebabkan penurunan produktivitas. Pada penelitian ini, RCA menunjukkan bahwa penurunan produktivitas disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor manusia seperti kurangnya keterampilan karyawan dan kurangnya motivasi kerja karyawan, faktor material seperti kualitas bahan baku yang buruk, faktor mesin seperti mesin tidak berfungsi dengan baik, faktor lingkungan seperti kondisi lantai produksi yang tidak nyaman. Lanjut untuk referensi jurnal ketiga, yaitu dengan judul Analisis Produktivitas Produk Obat Herbal dengan Pendekatan Objective Matrix atau OMAX dan Root Cause Analysis atau RCA. Nama jurnalnya Jurnal Heuristik tahun 2023, level jurnal Sinta 4. Penulis Dini Ratnawati, Gita Wilujeng Miswa Yusuf, Ronald Sukwadi, Marcelinus Bakhtiar Wahyu. Masalah yang dihadapi yaitu rendahnya tingkat produktivitas PT HBC yang ditunjukkan oleh indeks performansi yang rendah pada bulan Desember, mencapai minus 54,1% dan indeks performansi tertinggi pada bulan Januari sebesar 187,74%. Selain itu, terdapat banyak produk cacat seperti kapsul penyok, kapsul bocor, dan panjang kapsul tidak sesuai standar. Hasil penelitian didapat yaitu menunjukkan bahwa indeks performansi terendah dicapai pada bulan Desember dengan nilai minus 54,1%. Kriteria produk dengan kualitas baik menjadi prioritas untuk diperbaiki terlebih dahulu. Melalui metode root cause analysis, ditemukan bahwa salah satu akar masalah rendahnya kinerja kriteria produk dengan kualitas baik adalah kurangnya standar operasi prosedur untuk pengoperasian mesin filling dan jadwal perawatan mesin. Oleh karena itu, salah satu rekomendasi perbaikan yang disarankan adalah pembuatan standar operasi prosedur dan jadwal perawatan mesin. Kesimpulan yang didapat yaitu, masalah yang dihadapi dalam penelitian ini adalah rendahnya tingkat produktivitas PT HBC, terutama terkait dengan kriteria produk dengan kualitas baik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Objective Matrix atau OMAX, Analytical Hierarchy Process atau HP, Traffic Light System atau TLS, dan Root Cause Analysis atau RCA. Sangat cocok untuk mengatasi masalah tersebut. Metode OMAX digunakan untuk mengukur tingkat produktivitas dan indikator performansi sehingga dapat memberikan pemahaman yang jelas tentang sejauh mana produktivitas perusahaan. AHP digunakan untuk pembuatan kriteria produktivitas sehingga dapat mengidentifikasi kriteria mana yang paling penting untuk diperbaiki. LS digunakan untuk mengelompokkan kriteria yang harus diperbaiki sehingga memungkinkan fokus pada aspek yang paling kritis. Terakhir, RCA digunakan untuk menganalisis akar masalah dari kriteria yang perlu diperbaiki, sehingga dapat memberikan rekomendasi perbaikan yang tepat. Referensi jurnal keempat dengan judul Analisis Produktivitas Menggunakan Metode Objective Matrix atau OMAX dan Fault Free Analysis FTA di PT Elang Jagad. Nama jurnal Seminar Nasional Teknologi Industri Berkelanjutan 1 tahun 2022. Level jurnalnya belum terakreditasi Sinta. Penulis Hakiki Bagus Sajiwo, Niluh Putu Haryastates. Masalah yang dihadapi itu belum melakukan pengukuran produktivitas pada divisi tungku kompor. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan pengukuran produktivitas dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis tingkat rasio dan indikator produktivitas tertinggi selama pengukuran. Faktor dominan yang mempengaruhi tingkat produktivitas serta usulan perbaikan yang akan digunakan sebagai acuan dasar perencanaan produktivitas di masa yang akan datang. Hasil penelitian yang didapat yaitu mengukur tingkat produktivitas PT Elang Jagad dengan menggunakan metode Objective Matrix atau OMAX. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa terdapat fluktuasi dalam tingkat produktivitas perusahaan. Tingkat produktivitas tertinggi mencapai 85,63%, sedangkan yang terendah mencapai 63,%. Faktor dominan yang mempengaruhi produktivitas melalui analisis menggunakan metode Fault Free Analysis atau FTA diketahui. Penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor dominan yang mempengaruhi produktivitas perusahaan. Beberapa faktor yang ditemukan antara lain pengiriman bahan baku yang sering terlambat,
kurang efektif, kurang selektif dalam memilih supplier, dan kualitas bahan baku yang tidak memenuhi standar. Beberapa usulan perbaikan antara lain mencari produsen plat aluminium lain yang sejenis dengan mempertimbangkan harga, jarak, dan kualitas bahan, melakukan peninjauan ulang keterampilan tenaga kerja, dan memperbaiki atap dan hembusan angin yang dapat mengganggu proses produksi. Kesimpulan didapat yaitu kecocokan masalah dengan metode yang digunakan pada penelitian ini adalah tinggi. Metode yang digunakan yaitu Objective Matrix atau MAX dan Fault Tree Analysis atau FTA, sesuai untuk menganalisis tingkat produktivitas dan faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas perusahaan. MAX digunakan untuk mengukur tingkat produktivitas dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi, sedangkan FTA digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang dominan yang mempengaruhi produktivitas. Lalu, untuk referensi jurnal kelima dengan judul Analisis Peningkatan Produktivitas Perusahaan Menggunakan Objective Matrix dan Pendekatan Lean Manufacturing. Nama jurnalnya itu Seminar Nasional Sains dan Teknologi Terapan tahun 2019. Level jurnalnya Cinta 3, penulisnya Muhkalam Mollah, Muhammad Singgih Nugraha, dan Roni Prabowo. Masalah yang dihadapi yaitu adanya kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas perusahaan PT Bina Satria Abadi Sentosa dan meminimalkan pemborosan yang terjadi. Dalam industri manufaktur, produktivitas yang tinggi sangat penting untuk mencapai efisiensi dan keuntungan yang maksimal. Hasil penelitian. Hasil pembahasan pada penelitian ini adalah bahwa tingkat produktivitas tertinggi terjadi pada bulan November 2018 dan Februari 2019 dengan indeks produktivitas naik sebesar 85% dari produktivitas standar. Sedangkan tingkat produktivitas terendah terjadi pada bulan Juli 2018 dengan indeks produktivitas turun 90% dari produktivitas standar. Faktor yang mempengaruhi tingkat produktivitas adalah jumlah produk cacat yang tinggi dan output produksi yang belum maksimal. Untuk meminimalkan pemborosan dalam proses produksi digunakan dua tools yaitu PAM dan KFM. Dengan PAM, PCE dapat ditingkatkan hingga 88,20%, sedangkan dengan KFM dilakukan pengecekan berskala pada material dan mesin produksi, membuat SOP, dan melakukan pelatihan untuk operator dan karyawan. Kesimpulan didapat yaitu pengukuran produktivitas dengan menggunakan Objective Matrix atau MAX. Metode ini cocok digunakan untuk mengukur produktivitas perusahaan secara terperinci dan memantau produktivitas di setiap bagian perusahaan. Analisis pemborosan dengan menggunakan Fault Tree Analysis atau FTA. Metode ini cocok digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis penyebab terjadinya pemborosan dalam proses produksi. Dengan menggunakan FTA, dapat diketahui faktor-faktor yang menyebabkan pemborosan dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengurangi pemborosan. Kemudian, pendekatan Lean Manufacturing dengan menggunakan Fault Stream Analysis Tools atau FALSAT. Metode ini cocok digunakan untuk mengidentifikasi dan mengeliminasi pemborosan dalam proses produksi. Dengan menggunakan FALSAT, dapat diketahui detail mapping pemborosan yang terjadi berdasarkan kondisi yang ada di perusahaan. Metode ini juga melibatkan berbagai departemen dalam perusahaan sehingga dapat meningkatkan efisiensi secara keseluruhan. Referensi jurnal ke-6 yaitu judulnya Pengukuran Produktivitas Menggunakan Metode American Productivity Center atau APC dan Root Cause Analysis atau RCA di PT XYZ. Nama jurnalnya Juminten, Jurnal Manajemen Industri tahun 2022. Level jurnalnya Sinta 2, penulis Rizka Tia Wulandari dan Dira Ernawati. Masalah yang dihadapi yaitu bahwa selama ini perusahaan belum pernah melakukan pengukuran produktivitas secara khusus, namun hanya melihat besarnya keuntungan yang diperoleh dari setiap proses produksi. Selain itu, perusahaan juga belum mencapai target produksi yang ditetapkan. Hasil penelitiannya yang didapat yaitu pada penelitian ini ditemukan bahwa PT XYZ mengalami penurunan indeks produktivitas secara keseluruhan dari 100 pada tahun 2019 menjadi 89,96 pada tahun 2020. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan indeks produktivitas input bahan baku, input utilitas energi, dan input modal. Namun, indeks produktivitas input tenaga kerja menunjukkan peningkatan. Dari segi profitabilitas input tenaga kerja menunjukkan peningkatan sebesar 6,19%, sedangkan input bahan baku menunjukkan peningkatan sebesar 9,21%. Di sisi lain, input utilitas energi menunjukkan penurunan profitabilitas sebesar minus 3,03%. Dan input modal menunjukkan penurunan profitabilitas sebesar minus 10,71%. Berdasarkan temuan ini, beberapa rekomendasi diusulkan. Hal ini termasuk meningkatkan pengendalian kualitas bahan baku, memberikan pelatihan tentang prosedur operasi standar, meningkatkan efektivitas mesin produksi melalui perawatan rutin, dan menerapkan langkah-langkah penghematan biaya untuk penggunaan energi.
Kesimpulan yang didapat yaitu permasalahan penurunan produktivitas dan profitabilitas pada PT XYZ diatasi dengan menggunakan metode American Productivity Center (APC) dan metode Root Cause Analysis atau RCA. Metode APC digunakan untuk mengukur indeks produktivitas dan mengevaluasi sumber-sumber peningkatan profitabilitas. Laporan ini memberikan analisis rinci mengenai indeks produktivitas untuk berbagai input, seperti tenaga kerja, bahan mentah, utilitas energi, dan modal. Metode RCA digunakan untuk mengidentifikasi akar penyebab penurunan produktivitas. Hal ini membantu dalam mengidentifikasi faktor atau permasalahan spesifik yang berkontribusi terhadap penurunan produktivitas untuk setiap input. Dengan mengidentifikasi akar permasalahan, perusahaan dapat mengembangkan solusi yang ditargetkan untuk mengatasi masalah mendasar. Lanjut, referensi jurnal ketujuh yaitu analisis produktivitas dengan metode Objective Matrix (OMAX) di lantai produksi perusahaan botol minuman. Nama jurnalnya Intech tahun 2020, level jurnal Sinta 3. Penulis Gina Ramayanti, Guntur Sastra Guntara, dan Supriyadi. Masalah yang dihadapi yaitu perusahaan botol minuman di daerah Banten adalah penurunan produktivitas produksi yang tidak stabil selama periode tahun 2017 dan 2018. Hal ini menyebabkan perusahaan tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Hasil penelitian didapat, yaitu analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa faktor yang menjadi latar belakang permasalahan penurunan produktivitas produksi perusahaan botol minuman di daerah Banten. Pertama, terdapat penurunan produksi pada tahun 2017 dan 2018. Data produksi botol minuman menunjukkan bahwa jumlah output pada tahun 2017 dan 2018 lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya penurunan produktivitas produksi yang tidak stabil selama periode tersebut. Kedua, faktor-faktor penyebab penurunan produktivitas antara lain rasio efisiensi pemakaian bahan baku yang memiliki nilai rata-rata di bawah target yang ditetapkan perusahaan. Tiga, faktor lingkungan yang juga dapat mempengaruhi produktivitas produksi, misalnya suhu ruangan yang tidak stabil dan dapat mempengaruhi kinerja mesin dan operator. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan pada desain ventilasi udara dan blower di area lantai produksi untuk menciptakan kondisi lingkungan yang optimal. Keempat, faktor manusia juga berperan dalam penurunan produktivitas. Beban kerja yang berlebih, kurangnya ketelitian atau fokus, serta kurangnya keterampilan operator dapat mempengaruhi efisiensi produksi. Oleh karena itu, perlu dilakukan pelatihan dan peningkatan motivasi karyawan untuk meningkatkan kinerja mereka. Dalam mengatasi permasalahan ini, beberapa langkah dapat dilakukan. Pertama, perusahaan perlu menjaga komunikasi dengan supplier terkait kualitas bahan baku dan jadwal produksi. Kesimpulan dapat yaitu metode OMAX digunakan untuk mengukur dan menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi produktivitas, termasuk efisiensi pemakaian bahan baku, kondisi lingkungan, dan keterampilan karyawan. Dalam kasus ini, OMAX dapat digunakan untuk mengukur rasio efisiensi pemakaian bahan baku dan menganalisis faktor-faktor penyebab penurunan produktivitas seperti kualitas bahan baku yang buruk, penjadwalan yang tidak sesuai, dan kerusakan mesin. Selain itu, OMAX juga dapat digunakan untuk mengevaluasi faktor lingkungan seperti suhu ruangan tidak stabil dan faktor manusia seperti beban kerja yang berlebihan dan kurangnya keterampilan operator. Dengan menggunakan metode OMAX, perusahaan dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi pada penurunan produktivitas dan merumuskan strategi perbaikan yang tepat, termasuk perbaikan desain ventilasi udara dan blower, menjaga komunikasi dengan supplier untuk memastikan kualitas bahan baku yang baik, serta melakukan pelatihan dan peningkatan motivasi karyawan. Referensi jurnal ke-8 yaitu dengan judul Pengukuran dan Analisis Produktivitas menggunakan metode Objective Matrix atau MAX studi kasus PDAM Kabupaten Gorontalo. Jurnalnya yaitu Jambura Industrial Review tahun 2021, level jurnal belum terakreditasi Sinta, penulis Hindun Effendi, Buyung R. Mahmud, dan Abdul Rashid. Masalah yang dihadapi yaitu permasalahan penelitian ini adalah peningkatan pertumbuhan penduduk di Indonesia yang menyebabkan peningkatan kebutuhan akan sumber daya, termasuk kebutuhan air bersih. PDAM Kabupaten Gorontalo merupakan perusahaan daerah yang bertanggung jawab dalam menyediakan air bersih melalui saluran pipa. Namun berdasarkan laporan, pelayanan PDAM Kabupaten Goro hanya melayani 11,6% dari total jumlah keluarga yang dilayani. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengukuran dan analisis produktivitas untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Hasil penelitian yang dapat, yaitu penurunan tingkat produktivitas PDAM Kabupaten Gorontalo sebesar 76,67% pada tahun 2018 dan 2019. Berdasarkan metode Objective Matrix,
Penurunan ini dipengaruhi oleh bobot yang ditetapkan perusahaan. Dengan pencapaian produktivitas perusahaan hanya sebesar 23,33%, evaluasi pengukuran produktivitas dilakukan pada input energi dan tenaga yang berkontribusi dalam penurunan produktivitas. Untuk meningkatkan kinerja perusahaan, rencana perbaikan yang direkomendasikan adalah memaksimalkan kuantitas dan tenaga kerja yang ada, mengurangi pemakaian pompa pada waktu beban puncak, dan menambah kapasitas pompa untuk mengurangi pemborosan. Kesimpulan yang didapat yaitu masalah penurunan produktivitas PDAM Kabupaten Gorontalo cocok dengan metode objektif matriks atau OMAX yang digunakan dalam pengukuran dan analisis produktivitas. Metode OMAX digunakan untuk mengukur tingkat produktivitas di PDAM Kabupaten Gorontalo dan melakukan evaluasi terhadap pengukuran produktivitas dengan fokus pada penurunan produktivitas yang dipengaruhi oleh bobot yang ditetapkan perusahaan dan berkontribusi input energi dan tenaga dalam evaluasi. Lanjut, referensi jurnal ke-9 yaitu judulnya Analisis Produktivitas dengan Metode Objektif Matrix atau MAX pada CV Bintang Jaya. Nama jurnalnya Journal of Industrial Engineering Management atau JIEM. Tahun 2018, level jurnalnya itu Sinta 4, penulis Abdul Mail, Takdir Ali Syabana, Anis Saleh, dan Rahmania Malik Ibrahim. Masalah yang dihadapi yaitu persaingan yang semakin ketat dalam industri manufaktur di Makassar. Setiap perusahaan dituntut untuk menjaga kestabilan kinerjanya agar dapat bertahan dan dari persaingan yang kompetitif. CV Bintang Jaya, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan sirup, juga menghadapi tantangan ini. Perusahaan ingin meningkatkan kinerjanya dan mencapai target produksi, namun seringkali tidak mencapai target tersebut. Oleh karena itu, perusahaan ingin mengukur produktivitas produksinya untuk mencapai tingkat produksi dengan meningkatkan kinerja perusahaan. Hasil yang didapat yaitu bahwa CV Bintang Jaya perlu melakukan beberapa tindakan untuk meningkatkan produktivitas produksinya. Berdasarkan pengukuran indeks produktivitas, perusahaan dapat melihat bahwa terdapat bulan dengan indeks produktivitas yang rendah dan bulan dengan indeks produktivitas yang tinggi. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas pada bulan-bulan tersebut. Selain itu, perusahaan juga perlu mengimplementasikan usulan peningkatan produktivitas pada seluruh karyawan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman karyawan tentang pentingnya peningkatan produktivitas bagi perusahaan. Dalam usulan tersebut, perusahaan dapat memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan kepada karyawan, memperbaiki proses produksi yang tidak efisien, dan meningkatkan penggunaan teknologi yang tepat. Dengan melakukan tindakan-tindakan tersebut, diharapkan CV Bintang Jaya juga dapat mencapai target produksinya dan meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Kesimpulan dapat yaitu masalah yang dihadapi oleh CV Bintang Jaya adalah peningkatan produktivitas produksi untuk mencapai target produksi. Metode yang digunakan dalam penelitiannya yaitu OMAX. Untuk mengukur produktivitas perusahaan, OMAX merupakan metode yang tepat untuk mengukur produktivitas perusahaan agar dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas. Metode ini melibatkan pengumpulan data dan analisis data terhadap kriteria-kriteria produksi yang telah ditentukan, seperti jumlah produksi, jam kerja, efisiensi, dan lain-lain. Dengan menggunakan OMAX, perusahaan dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas dan merumuskan tindakan perbaikan yang tepat. Lanjut, jurnal ke-10 yaitu dengan judul Pengukuran Produktivitas Lantai Produksi menggunakan metode Objektif Matrix atau OMAX di PT XYZ. Nama jurnal, Jurnal Industrial Galuh tahun 2019, level jurnal belum terakreditasi Sinta. Penulis Imas Komaria. Masalah yang dihadapi yaitu permasalahan kali ini adanya penurunan performa produktivitas di lantai produksi PT XYZ yang diindikasikan oleh beberapa rasio bernilai rendah. Hal ini mempengaruhi efisiensi dan efektivitas produksi dari seluruh sumber daya yang digunakan. Oleh karena itu diperlukan analisis produktivitas untuk meningkatkan performa produksi PT XYZ secara berkelanjutan. Hasil penelitian didapat yaitu menunjukkan bahwa kondisi pabrik PT XYZ terkait produktivitas lantai produksi menunjukkan performa rasio yang tidak stabil, yang mempengaruhi pencapaian efisiensi dan efektivitas produksi dari seluruh sumber daya yang digunakan. Terdapat selisih tertinggi persentase peningkatan produktivitas sebesar 87,83% dan penurunan sebesar 66,97%. Rasio-rasio yang memiliki banyaknya nilai terendah adalah rasio 1, jumlah output dan jam kerja terpakai, rasio 2, jumlah output dan tenaga kerja, rasio 3, jumlah output dan pemakaian daya listrik, rasio 4, jumlah output dan jam kerja mesin aktual, dan rasio 5, jumlah output dan input. Diperlukan analisis produktivitas untuk meningkatkan performa produksi PT XYZ secara berkelanjutan. Kesimpulan dapat yaitu masalah yang dihadapi dalam penelitian ini adalah penurunan performa rasio produktivitas di lantai produksi PT XYZ. Metode yang digunakan untuk mengatasi masalah ini adalah Objektif Matrix atau OMAX.
Metode OMAK digunakan untuk mengukur dan menganalisis peningkatan produktivitas dengan menggunakan tabel matriks dengan kriteria produktivitas dan bobotnya. Metode ini cocok digunakan dalam penelitian ini karena dapat memberikan informasi yang komprehensif tentang kondisi produktivitas PTXZ dan memberikan dasar untuk perencanaan peningkatan produktivitas yang berkelanjutan. Dengan menggunakan metode OMAX, penelitian ini dapat mengidentifikasi rasio-rasio yang memiliki performa rendah dan mengkategorikannya menggunakan metode traffic light system. Hal ini membantu dalam menentukan area-area yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan untuk meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Dengan demikian, metode OMAX cocok digunakan untuk penelitian ini mengatasi masalah penurunan performa rasio produktivitas di lantai produksi PT XYZ dan memberikan solusi yang efektif dalam meningkatkan produktivitas perusahaan. Lanjut yang terakhir yaitu referensi skripsi dengan judul pengukuran tingkat produktivitas pada perusahaan jasa kalibrasi menggunakan metode objective matrix atau MAX dengan pendekatan root cause analysis atau RCA tahun 2003 penulis Alfi Syahrin Haryadi. Masalah yang dihadapi yaitu perusahaan mengalami penurunan hasil produksi yang cukup signifikan di tahun 2022. Jika dilihat dari selisih kalibrasi dengan demand maka terdapat selisih yang sangat besar yaitu 2.336. Berbeda dengan patokan sebelumnya di mana selisihnya hanya berkisar antara 163 sampai 477 alat. Hasil penelitian didapat yaitu PT XYZ adalah perusahaan yang bergerak di bidang kalibrasi alat ukur. Sebelumnya memiliki hasil kalibrasi yang stabil, bahkan saat pandemi COVID-19. Namun, setelah ekonomi global membaik, perusahaan mengalami penurunan hasil kalibrasi yang signifikan, yang tidak sebanding dengan permintaan yang ada. Perusahaan memiliki standar waktu pengerjaan yang harusnya 5 hari kerja untuk satu purchase order, namun aktualnya sering terjadi keterlambatan hingga 7-14 hari kerja. Selain itu, perusahaan melakukan perombakan tenaga kerja di divisi produksi. Dan kalibrasi perusahaan mengalami penurunan pada tahun 2022, tetapi hasil kalibrasi mengalami penurunan yang lebih signifikan, menyebabkan selisih antara demand dan hasil kalibrasi semakin besar dibanding tahun sebelumnya. Meskipun memiliki permasalahan dalam produktivitas dan kinerja, perusahaan belum pernah melakukan pengukuran produktivitas sebelumnya. Untuk melakukan pengukuran produktivitas, penelitian ini menggunakan metode objective matrix yang berfokus pada hasil produksi dan mampu menggabungkan nilai-nilai performansi dari berbagai faktor kinerja menjadi performansi tunggal, sehingga memberikan gambaran performansi secara keseluruhan. Metode ini dipilih karena lebih sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan daripada metode lain seperti American Productivity Center atau APC yang lebih berfokus pada nilai profitabilitas. Kesimpulan dapat yaitu metode OMAK cocok digunakan untuk mengatasi masalah produktivitas dan kinerja yang dihadapi oleh perusahaan PT XYZ, karena metode ini fokus pada hasil produksi dan memungkinkan analisis menyeluruh terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi performa perusahaan. Metode ini lebih sesuai daripada metode lain seperti APC, yang lebih berfokus pada profitabilitas dan mungkin tidak cocok untuk masalah yang ada. Metode RCA juga cocok untuk menganalisis akar permasalahan yang ada, seperti ketidakadaan jadwal perawatan pada mesin kalibrasi dan kurangnya pelatihan terhadap tenaga kerja baru. Kombinasi metode ini membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor penyebab penurunan produktivitas dan mengambil tindakan yang tepat untuk perbaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.